Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marlina Renta dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 221111004. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Konsep Tuhan yang pertama yaitu pernyataan Allah. Pernyataan Allah ialah tindakan Allah untuk menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada manusia, yang menjadikan manusia dapat mengenal Allahnya atau memiliki pengetahuan tentang Allah. Pada umumnya, agama mengajarkan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya dan kehendaknya kepada manusia dengan cara membisikkan kehendaknya ke dalam hati manusia melalui imam, pendeta, nabi, guru, atau kiai. Cara Allah menunjukkan dirinya adalah melalui pernyataan. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang mampu untuk menerima dan mengembalikan respon terhadap tindakan Allah. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya melalui karyanya dan dalam bentuk penampakan. Sedangkan perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya melalui karyanya, yaitu penebusan. Tuhan yang kedua yaitu Allah Tritunggal. Allah juga menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang sering kita sebut dengan Tritunggal. Kita mendengar perintah Tuhan Yesus untuk membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam pergumulan, kita dapat menyaksikan bagaimana gereja di satu pihak berusaha untuk menghindarkan diri dari bahaya mempertahankan keesaan Allah dengan melepaskan ketritunggalannya. Yang artinya bahwa orang sedemikian menekankan kepada ajaran bahwa Allah adalah Esa, sehingga sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seolah-olah hanya dipandang sebagai sifat-sifat Allah. Konsep Tuhan yang ketiga yaitu hakikat Tuhan Allah. Artinya bahwa yang disebut umat Allah ialah kita, sehingga kita berada dalam persekutuan umat Allah. Ada beberapa pernyataan hakikat Tuhan Allah. Yang pertama, Tuhan Allah adalah Maha Tinggi. Kemahatinggiannya ini dipakai untuk menyatakan kasihnya terhadap umatnya. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat. Allah menyembunyikan dirinya untuk menjaga jarak antara dirinya dengan manusia. Yang ketiga, Tuhan Allah adalah kudus. Tuhan Allah berhubungan dengan kebenaran dan keadilan serta kesetiaannya, sehingga Tuhan Allah disebut kudus. Konsep manusia yang pertama yaitu pandangan manusia menurut budaya Toraja. Masyarakat Toraja masih ada yang mempertahankan kepercayaan agama setempat, yaitu Aluk Todolo, yang menjadi salah satu dimensi pembentukan identitas suku Toraja. Menjadi orang Toraja harus memiliki 4 karakter, yaitu Sugi, Barani, Manarang, Nakinawa. Keempat karakter itu didominasi oleh pemikiran tentang diri sebagai orang Toraja, yaitu status keturunan, harta kekayaan, status sosial, dan upacara adat. Saat ini, kebanyakan orang Toraja sudah menganut berbagai agama, yaitu agama Katolik, agama Protestan, dan agama Islam. Konsep manusia yang kedua yaitu pandangan manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan manusia bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada adalah merupakan manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas badan kasar atau stila sarira dan badan halus atau sukma sarira. Konsep manusia yang ketiga yaitu pandangan manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut ajaran agama Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut dengan pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu rupa kanda atau jasmani, vedana kanda atau pencerahan, sanna kanda atau pencerapan, sanghara kanda atau bentuk-bentuk pemikiran, dan venana kanda atau kesadaran. Konsep manusia yang keempat yaitu pandangan manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, termasuk diantaranya malaikat, jin,
iblis, binatang, dan lain sebagainya. Asal-usul manusia dalam agama Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan serta kesempurnaan dengan segala karakternya. Konsep dosa yang pertama yaitu pengertian dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Dosa menurut Rasul Paulus yang terdapat dalam Roma 8 ayat 7 yang mengatakan bahwa dalam artian keinginan daging atau keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Adapun dosa menurut Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 yang mengatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah. Menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Dituliskan dalam Kejadian 3, manusia gagal dan tidak menuruti perintah Allah. Manusia tergoda dengan bujuk rayu iblis sehingga mengambil buah dari pohon itu. Kegagalan manusia inilah yang disebut dengan dosa. Konsep dosa yang kedua yaitu akibat dosa. Adapun akibat dari dosa yaitu yang pertama merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang sangat Dia cintai. Namun akibat adanya bujuk rayu dari iblis, maka hal inilah yang mengakibatkan manusia jauh dari Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 yang mengatakan, di mata Allah manusia sudah mati dan akan menuju maut. Akibat dosa yang kedua merusak hubungan manusia dengan manusia. Terputusnya hubungan manusia dengan Allah langsung mempengaruhi hubungan manusia dengan sesamanya. Dosa membuat perpecahan, pemisahan, dan pertikaian antara manusia dengan sesama, baik secara kelompok, keluarga, sosial, bahkan gereja. Contoh dosa seperti iri hati, dendam, dan amarah. Akibat dosa yang ketiga yaitu merusak citra Allah. Dosa telah merusak citra manusia yang pada mulanya segambar dan serupa dengan Allah. Dengan melakukan berbagai perbuatan dosa, maka kita manusia yang memiliki citra Allah tidak akan serupa lagi dengan Allah, sebab kita sudah memilih jalan yang salah. Akibat dosa yang keempat yaitu kehilangan kekekalan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa yang hidup dalam waktu yang dibatasi karena dosa itu. Dosa membuat manusia kehilangan kekekalan. Manusia harus menghadapi kematian sebagai akhir hidupnya. Kematian adalah awal dari suatu permulaan yang baru, yaitu kehidupan abadi. Akibat dosa yang kelima yaitu timbulnya ketakutan. Ketika kita berbuat dosa, maka timbullah rasa ketakutan dalam diri kita. Apabila kita melakukan dosa, maka kita memilih untuk berpihak kepada iblis dibandingkan dengan Tuhan. Akibat dosa yang keenam yaitu adanya penghakiman. Di hari penghakiman diawali dengan kedatangan Yesus sebagai Raja dari segala raja. Dan Yesus datang kembali ke dunia bukan lagi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, melainkan datang untuk menghakimi manusia berdosa dan mengaruniakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang setia mewujudkan perbuatan imannya sesuai dengan ajaran Yesus. Konsep penebusan sebelumnya, apakah itu penebusan? Penebusan adalah suatu metafora untuk apa yang diperoleh melalui perdamaian. Dengan demikian, terkandung suatu makna metaforis bahwa kematian Yesus membayar harga dari suatu tebusan, melepaskan umat Kristen dari belenggu dosa dan kematian. Dalam Roma 3 ayat 23-24 yang menyatakan bahwa penebusan Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan oleh kasih karunia telah dikebenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia berdosa membutuhkan penebusan yang memenuhi syarat dari Allah untuk menebus manusia dari murka Allah. Kematian Yesus sebagai korban penebusan merupakan harga yang harus dibayar. Penebusan Kristus merupakan tindakan kasih dan keadilan Allah yang sangat melimpah kepada manusia. Karya penebusan Kristus dan kematiannya di kayu salib merupakan wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Baik, itulah pembahasan mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Jika ada salah dan tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.